Oke, teman-teman, hari ini kita akan review mengenai Linux Zorin ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin akan bingung ya, atau yang baru belajar tentang Linux, yang baru mau migrasi dari Windows ke Linux, itu ini menjadi salah satu persoalan ya. Dikarenakan Linux ini banyak banget variasinya, banyak banget distronya. Biasanya ini yang pertama pemula ini yang jadi bingung, ini distro mana yang cocok untuk pemula itu. Nah, hari ini kita akan review bagaimana Linux Zorin ya. Linux Zorin itu apa sih? Itu Linux Zorin. Linux Zorin itu salah satu distro yang turunannya sama sebagaimana Ubuntu. Hanya saja Linux Zorin ini dibuat skin tampilan desktopnya itu mirip dengan Windows, sehingga jika kalian baru pertama kali menggunakan Linux Zorin ini tidak beda jauh dengan kalian menggunakan Windows. Untuk tampilan awalnya ini seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin jika teman-teman terbiasa dengan start, nah ini hampir sama. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini desktop tampilan awalnya. Sini ada aksesoris, game, grafik, internet, office, sound, dan yang lainnya. Dan ini untuk aplikasi bawaannya ini udah tersedia untuk aksesoris seperti ini, untuk game, untuk grafik ya, ada untuk internet. Nah, untuk internet, untuk bawaannya itu hanya Firefox ya. Untuk EQ sama Zoom ini install tambahan. Ada Office. Nah, untuk Office ini mungkin biasanya teman-teman menggunakan Microsoft Office ya. Kalau di Linux ini sudah tersedia. Ini ada namanya LibreOffice ya. Kalau Excelnya ini, kalau untuk Wordnya ini, untuk PowerPointnya ini, teman-teman. Nah, ini ada sistem, ada utilities, dan ini ada Win, nah, atau Windows aplikasi ya. Nah, Win ini salah satu aplikasi. Fungsinya buat apa? Nah, nanti jika teman-teman ingin menjalankan aplikasi Windows di Linux, ini bisa langsung menggunakan Win ini. Jadi teman-teman gak usah pusing ketika teman-teman ingin menjalankan Windows aplikasinya di Linux. Ini sama halnya seperti teman-teman install di Windows, hanya dengan klik ya. Untuk tampilan explorernya ini kita klik file, ini sama secara bawaan seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mungkin banyak partisinya, teman-teman adanya di sini ya. Nah, ini untuk komputer ini sama seperti local disk C. Kalau di Windows itu ada local disk C, local disk D, dan E, dan seterusnya. Tapi kalau di Linux biasanya dengan menggunakan ini, teman-teman, ada SDA, SDA lagi 4, 5, 6, dan seterusnya. Semakin banyak ya, semakin banyak urutannya. Nah, untuk text barnya ini seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini ada ini. Untuk driver ini sudah terinstall ya. Jadi ketika teman-teman install Zorin ini sudah terinstall driver bawaannya ya, seperti sound, LAN, WiFi, dan yang lainnya. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman ingin menambahkan aplikasi di Zorin itu sama halnya ada software yang dimana fungsinya ini sama misal kalian di Play Store-nya Android. Jika kalian ingin menambahkan aplikasi atau pencarian yang lainnya, kalian bisa cari di sini, teman-teman. Ini contohnya kita akan menginstal aplikasi Chrome ya, teman-teman. Teman-teman cukup klik Chrome. Nah, untuk Chrome ini kita enter ya. Oke, otomatis. Nah, ini ada ya, teman-teman. Nah, ini syaratnya apa ya? Syaratnya tentu harus terkoneksi dengan internet ya. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, di sini ada install ya, teman-teman. Ya, kita lihat. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini download size-nya sekitar 102,6 MB. Nah, untuk install ya cukup klik install aja.
Nah, proses ini tergantung proses kecepatan internet teman-teman ya. Semakin kecepatan internetnya semakin cepat, tentu pendownloadannya juga penginstalannya semakin cepat. Nah, biarkan ya, ini lagi proses. Nah, ini mungkin kita percepat sedikit ya teman-teman biar lebih cepat. Nah, ini penginstalan sudah selesai ya, udah bisa kita gunakan. Nah, kita cek ini adanya di internet biasanya. Nah, ini sudah tersedia. Nah, ini sudah tersedia ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung gunakan dengan klik jika ingin menggunakannya, atau bisa juga nanti di sini ya kliknya. Nah, ini sedang proses ya. Ini sedang proses membuka aplikasi Google Chrome. Nah, ini sudah muncul nih teman-teman, Google Chrome nya. Oke, itu seperti biasa ya. Skip aja, default aja kita ambil. Background default. Oh, ini ternyata ada next. No thanks. Nah, ini sudah terinstall ya, berhasil kita install Google Chrome di Zorin. Nah, bagi teman-teman yang ingin menginstal aplikasi Windows di Linux Zorin ini, teman-teman cukup nanti download ya, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti download format yang berekstensinya exe ya kalau Windows. Nah, ini adalah salah satunya contoh bagaimana cara menginstal. Ini hanya bisa langsung klik ini ya. Nih. Nah, biasanya Zorin kalau yang populer ya aplikasinya itu biasanya dia bisa mendeteksi. Nah, ini Zorin ini merekomendasi jika kita ingin menginstal Notepad++, disarankan menggunakan software ini dikarenakan sudah tersedia. Nah, jika teman-teman kliknya yang ini akan beralihnya ke sini. Tapi jika teman-teman aman, yakin ya, tinggal klik di sini aja. Oke, nah teman-teman kalau sudah seperti ini udah bisa dilakukan ya. Ini sama seperti biasa, diklik next. Next. Oke, bisa langsung aja. Nah, kita jalankan ya, finish. Biar dia langsung membuka aplikasinya. Nah, ini sudah terinstall ya teman-teman Notepad++ nya. Nah, sebenarnya untuk aplikasi Linux ini biasanya menggunakan format .deb ya. Kalau Windows kan .exe ya. .exe, tapi kalau Linux berhubung ini turunan Ubuntu, ini hampir sama kok formatnya, seperti misalnya kayak gini. Deb. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk kali ini untuk reviewnya mungkin sedikit seperti ini aja. Nanti mungkin kita akan lanjutkan dengan hal yang lainnya, bagaimana cara penginstalan Linux Zorin ini di komputer ya. Mungkin cukup sekian. Untuk hal-hal yang ingin ditanyakan bisa kalian lewat kolom komentar dan hal yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk review kali ini tentang Zorin. Terima kasih.